Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiatina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hasna idza syi'ta sahla. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, usikum wa nafsi bittaqullah wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Yaqulu ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan izinnya kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan sehingga kita bisa tunaikan kewajiban kita, terutama pada sholat maghrib hari ini. Dan kita lanjutkan dengan duduk di majelis. Mudah-mudahan dengan niat ikhlas Allah memberikan pahala sesuai dengan yang dijanjikan oleh Rasulullah SAW. Jamaah yang berbahagia, langsung saja hari ini giliran fikih. Kita sampai ke bab kedua tentang sholat. Pembicaraan kita adalah tentang adzan dan iqamat. Sebelumnya kita tentang urgensi sholat sebagai ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Dia tiang agama, barang siapa yang tidak mengerjakan, apakah sengaja apalagi menolak kewajibannya, itu dihukumi kafir. Tidak ada satu amalan ibadah kepada Allah yang bila ditinggalkan oleh seseorang dan disebut kafir apabila meninggalkan, kecuali sholat. Sholatlah yang diterangkan oleh Nabi, barang siapa meninggalkannya maka telah kafir. Wa man tarakaha faqad kafara. Barang siapa meninggalkannya berarti dia telah kafir. Pada keterangan hadis-hadis tidak didapatkan syariat lain apabila orang meninggalkannya dibilang kafir kecuali sholat ini. Maka kita perhatikan sholat kita sebagai hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan sholat ini berdasarkan suatu hadis, yang pertama kali dihisab dari seorang hamba. Di dalam keterangan itu, kalau sholatnya baik, maka amal yang lain dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Apabila sholatnya tidak baik, maka yang lain juga tidak dihitung. Penjelasannya bagaimana itu nanti. Jadi
kita perlu perhatikan sholat. Nah, setelah urgensi sholat, kita masuk kepada adzan dan iqamat. Apa yang dimaksud dengan adzan dan apa pula iqamat? Adzan secara bahasa adalah pengumuman. Secara bahasa pengumuman disebutkan oleh Allah dalam firman-Nya surat At-Taubah ayat 3. Wa dzanum minallahi wa rasulih. Ini adalah pengumuman dari Allah dan Rasul-Nya. Maksudnya pemberitahuan berupa pengumuman. Secara syariat, adzan yang dimaksud adalah pengumuman tentang masuknya waktu sholat dengan zikir tertentu. Secara syariat, ya, pengumuman tentang masuknya waktu sholat dengan zikir tertentu. Itu awal mula disyariatkannya sholat, adzan. Maka orang yang bertahan dengan definisi syariat ini, adzan itu untuk pengumuman sekaligus masuk waktu sholat, tidak untuk yang lain. Termasuk yang berpendapat seperti itu, termasuk adzan yang digunakan untuk mengadzankan bayi, apalagi mengadzankan orang yang sudah dikubur, tidak berlaku bagi sebagian orang. Dengan definisi adzan itu adalah pengumuman dan pemberitahuan waktu masuknya waktu sholat. Adapun iqamah secara bahasa artinya mendirikan orang yang duduk. Orang lagi duduk, bangun, iqamah. Berasal dari kata aqam. Secara syariat adalah iqamat adalah pengumuman tentang didirikannya sholat dengan zikir tertentu. Nah, didirikannya sholat. Kalau adzan itu pengumuman waktu masuknya sholat, kalau iqamat adalah didirikannya waktu sholat. Adzan dan iqamat disyariatkan untuk kaum laki-laki untuk sholat yang 5 waktu, bukan selainnya. Ya, bukan selain 5 waktu itu. Maka sholat sunat, bahkan sholat sunat yang berjamaah tidak ada adzan dan iqamat. Seperti sholat Id, sholat tarawih berjamaah kan tidak ada kewajiban adzan dan iqamah. Hukumnya apa? Adzan bagi sholat yang 5 waktu itu hukumnya fardu kifayah. Kalau ada orang yang sudah adzan berarti gugur kewajiban yang lain. Karena itu fardu kifayah, maka komunitas kaum muslimin tidak boleh meninggalkan adzan. Kemudian syarat sah iqamah, adzan dan iqamah. Yang adzan atau muadzin atau yang muqimah, syarat yang pertama harus orang Islam. Tidak sah kalau adzan dikumandangkan orang kafir.
Yang kedua, berakal. Ini tidak berlaku juga bagi anak kecil, tetapi sampai mumayyiz. Anak kecil yang sudah mumayyiz sah adzannya. Misalnya di rumah sama anak-anak, dia sudah mumayyiz, sudah bisa membedakan mana yang baik dan benar, mana yang boleh dan tidak. Mumayyiz itu belum balik. Yang ketiga, laki-laki, maka tidak sah dilakukan oleh perempuan, karena perempuan suaranya itu fitnah. Dan tidak sah juga oleh banci, karena tidak jelas apakah laki-laki atau bukan. Yang keempat, syaratnya hendaklah adzan dikumandangkan di waktu sholat sudah masuk. Maka tidak sah adzan sebelum waktunya masuk, kecuali adzan yang pertama dalam sholat subuh, ya, dan sholat Jumat. Perlu diketahui untuk adzan subuh ada 2 kali adzan. Nah, adzan pertama itu belum masuk waktu. Begitu juga sholat Jumat, yang pertama belum masuk waktu. Dalam sunnah yang dipakai oleh Utsman bin Affan saat itu, kaum muslimin sudah banyak, belum ada pengeras. Maka untuk memberitahukan ini hari Jumat, dikumandang adzan di pasar-pasar, di tempat-tempat yang jauh dari masjid. Itu syariat adzan 2 kali Jumat. Kalau sekarang adzan 2 kali sudah masuk dua-duanya. Nah, adzan yang pertama dalam sholat Jumat belum masuk waktunya. Hendaklah adzan dengan tertib, berurutan sesuai dengan yang disyariatkan dan berkesinambungan, tidak memutusnya. Misalnya muadzin adzan, ketika melafazkan lafaz adzan, dia berhenti ke sana dulu, balik lagi, nggak boleh. Syaratnya adzan berkesinambungan. Begitu pula iqamah dilakukan dengan berkesinambungan sebagaimana yang diterangkan oleh hadis-hadis. Keenam, adzan dan iqamah dilantunkan dalam bahasa Arab. Tidak boleh menggunakan lafaz bahasa yang lain. Dulu di Turki semuanya yang berbau Arab diganti oleh Kamal Atatürk. Nah, adzan dan iqamah tidak boleh kecuali dengan yang disyariatkan berbahasa Arab. Nah, sekarang yang ketiga, sifat-sifat yang dianjurkan bagi muadzin. Siapa yang menjadi muadzin, maka perlu diperhatikan anjuran-anjuran dalam syariat ini. Yang pertama, hendaknya muadzin itu orang yang adil, soleh, dan terpercaya.
Karena muadzin adalah pihak yang dipercaya di mana waktu sholat dan puasa diserahkan kepadanya. Kalau tidak dipercaya, misalnya dia bukan orang soleh, orang bukan orang soleh, pada saat maghrib bulan Ramadan misalnya, belum waktunya sudah adzan, maka orang pada buka semuanya, itu jadi batal karena waktunya belum tiba. Di sini kita kadang mendengar adzan sudah duluan, padahal waktu adzan itu kurang 5 menit sampai. Nah, itu dikategorikan sebagai orang yang tidak cukup bersifat adil, karena dia prinsipnya sudah adzan aja, padahal waktunya belum masuk. Barangkali di dia waktunya sudah masuk berdasarkan jam, tapi sekelilingnya kan tidak terdengaran. Nah, itu termasuk kategori tidak adil. Adilnya orang itu misalnya, oh kok kita nih adzannya duluan, dia periksa mestinya bagaimana jam dia di mushola itu, waktu sholatnya jam berapa, sekali 2 kali bisa dibenarkan. Tapi kalau hampir tiap subuh ada yang adzan duluan, itu terkategorikan tidak soleh. Bila dia bukan orang yang adil dan dipercaya, maka tidak menutup kemungkinan bahwa dia akan menipu kaum muslimin dengan adzannya. Nah, maka disyaratkan muadzin bersifat soleh, orang soleh dan adil. Yang kedua, hendaknya orang dewasa dan berakal. Anak-anak yang sudah mumayyiz sah juga adzannya. Yang ketiga, hendaknya mengetahui waktu agar bisa meneliti ketetapannya, sehingga bisa mengumandangkan adzan di awal waktu. Karena bila tidak mengetahui waktu, maka bisa saja dia salah dan keliru dalam masalah waktu itu. Apalagi di zaman Rasulullah ya, belum ada jam. Bagaimana tuh orang yang jadi muadzin? Bilal, Umi Maktum, maka orangnya mesti terpercaya. Yang keempat, hendaknya bersuara lantang agar orang-orang mendengarnya, sekalipun sudah pakai loudspeaker seperti sekarang. Yang kelima, nah ini, hendaknya dia suci dari hadas kecil dan hadas besar. Anjuran ini, anjuran, bukan kewajiban. Kalau wajib itu kan berarti tidak boleh orang yang tidak wudu. Tapi ini anjuran. Nah, coba kita berpikir, apakah muadzin itu melafazkan kalimat-kalimat zikir, menyebut asma Allah dalam keadaan tidak berwudu? Itu satu persoalan dalam hal menjaga diri, bagaimana dia tetap bersuci ketika menyebut nama Allah. Ini anjuran ya. Suci dari hadas kecil dan hadas besar.
Hendaknya adzan itu, orang yang adzan, muadzin, dengan berdiri dan menghadap kiblat. Maka yang di Az-Zaitun itu kesalahan. Adzannya menghadap jamaah. Dan bentuknya juga seperti teriak-teriak. Adzan menghadap ke kiblat, tidak menghadap ke yang lain, sebagaimana disunahkan kita ketika berdoa menghadap ke kiblat, ketika menyebut nama Allah menghadap kiblat sebisa mungkin. Yang ketujuh, hendaknya meletakkan dua jarinya pada kedua telinganya. Ini sunnah. Enggak apa-apa orang yang enggak meletakkan telinganya. Misal begini, Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, enggak apa-apa. Tapi sebaiknya anjurannya itu meletakkan tangannya di telinganya. Itu adab orang yang berilmu begitu. Kemudian menolehkan wajahnya ke kanan saat mengucapkan hayya 'alas shalah, sekalipun sudah pakai mikrofon. Kalau dulu mungkin bisa kita terima, tapi kembali kepada ini sunnah, anjuran, maka sekalipun sudah pakai mikrofon, tetap ketika membaca hayya 'alas shalah dianjurkan menoleh ke kanan dan menoleh ke kiri ketika mengucapkan hayya 'alal falah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, ke kiri hayya 'alal falah, hayya 'alal falah, dengan tangannya tetap di telinga, jarinya di telinga. Yang kedelapan dan terakhir, mengumandangkan azan dengan perlahan dan mempercepat dalam iqamah. Perlahan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalau iqamah cepat, Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah. Nah, itu 8 anjuran termasuk adab muadzin. Kemudian yang keempat, bagian keempat, tata cara adzan dan iqamah. Ini banyak versi, tetapi yang paling dipakai oleh umat Islam, ya, begitu juga dipakai mayoritas, adalah sebagai berikut, sesuai dengan sabda Nabi kepada Abu Mahdhurah radhiyallahu anhu, bahwa Nabi mengajarinya adzan secara langsung. Beliau bersabda kepadanya, maka ucapkanlah Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya 'alas shalah, 'alal falah, hayya 'alal falah, Allahu Akbar, Allahu Akbar,
la ilaha illallah. Itu yang paling populer di tengah umat Islam. Sementara iqamat kalimatnya satu kali, kecuali qad qamatis shalah. Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, qad qamatis shalah, Allahu akbar, la ilaha illallah. Ini yang paling populer. Itu hampir 4 mazhab semuanya begitu. Tidak ada yang lain. Orang ada yang bertahan kepada hadis, karena hadis ini dari Anas bin Malik, dia berkata, Umira Bilal ayashfa'al adzan wa ayutira al-iqamah illa al-iqamah. Bilal diperintahkan untuk mengucapkan lafaz adzan 2 kali dan mengucapkan lafaz iqamah 1 kali, kecuali lafaz qad qamatis shalah. Nah, dengan pendapatnya orang ada yang berinisiatif, qomatnya jadi sekali-sekali. Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Padahal yang iqamat sekali Allahu akbarnya itu tidak didapatkan dalam keterangan teks yang diajarkan Nabi, kecuali ini hadis yang diriwayatkan oleh Anas, bahwa Bilal disuruh mengucapkan adzan 2 kali dan iqamat sekali. Bunyinya bagaimana? Enggak ada. Yang bunyinya diajarkan oleh Nabi diterangkan berdasarkan hadis riwayat Abu Daud, Ibnu Majah, disahihkan oleh Syekh Albani dalam Sunan Ibnu Majah. Maka yang iqamatnya sekali itu berdasarkan keterangan Bilal, tapi teksnya bagaimana tidak didapatkan. Atau ada yang iqamat begini, ketika iqamat pertama Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya shalah hayya falah, qad qamatis shalah, Allahu akbar, la ilaha illallah. Jadi pertama 2 kali, terakhir Allahu akbar sekali. Itu juga merupakan pemahaman dari hadis Bilal, tapi tidak didapatkan hadisnya. Yang ada hadisnya itu adzan misalnya, ada yang 2 kali, ada yang 4 kali. Misalnya muadzin ketika mengucapkan yang pertama, dia untuk dirinya sendiri, Allahu akbar. Ketika itu dikeras, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah. Kun asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah. Itu ada teksnya. Tapi yang menjadikan Allahu akbar dalam iqamat 1 kali tidak didapatkan teksnya. Sehingga kalimat adzan menjadi 2 kali, sedangkan kalimat iqamat adalah 1 kali, kecuali ucapan qad qamatis shalah. Ini adalah tata cara adzan iqamah yang dianjurkan, karena Bilal mengumandangkannya dalam keadaan mukim dan safar bersama Rasulullah SAW sampai beliau wafat.
Nah, bila muadzin mentarji', maksudnya mengulang kalimat adzan atau mengucapkan 2 kali iqamat, maka tidak mengapa, karena termasuk perbedaan yang tadi yang saya katakan. Dalam hati Allahu Akbar, kemudian dikeraskan untuk umum. Syahadat asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu alla ilaha illallah, pelan tapi dikeraskan lagi asyhadu alla ilaha illallah, itu tidak mengapa. Perbedaan yang dibenarkan. Nah, dalam adzan disebutkan dalam sunnah pada adzan subuh ditambahkan as-salatu khairum minan naum. Dianjurkan dalam adzan subuh dengan lafaz, setelah lafaz hayya 'ala shalah, untuk mengucapkan as-salatu khairum minan naum sebanyak 2 kali. Berdasarkan hadis Abu Mahdhurah bahwa Rasulullah SAW bersabda kepadanya, idza kana fi adani subhi qulta as-salatu khairum minan naum. Apabila engkau adzan untuk sholat subuh, tambahkanlah ucapan sholat itu lebih baik daripada tidur. As-salatu khairum minan naum. Ini kalimat itu disebut taswib. Taswib itu apa? Taswib itu artinya mengulang, menegaskan, ya, menegaskan. Maksudnya orang yang adzan tadi mengulang bahwa kan diucapkan sudah hayya 'ala shalah, hayya 'alal falah, kemudian as-salatu khairum minan naum. Itu pengulangan, bahwa diucapkan bahwa salat itu sudah dipanggil lebih baik daripada tidur, karena kebanyakan kita sedang tidur ketika adzan subuh dikumandangkan. Bagian yang kelima, apa yang diucapkan oleh orang yang mendengar suara muadzin. Bagi siapa yang mendengar adzan, baik muadzin atau yang bukan muadzin, misal dari kaset, dari HP, dikumandangkan pada saat waktu adzan masuk, dianjurkan kita menjawab kalimat yang diucapkan oleh muadzin. Berdasarkan hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu bahwa Nabi SAW bersabda, idza sami'tumun nida faqulu mislama yaqulul muadzin. Artinya, bila kalian mendengar adzan, maka ucapkanlah seperti lafaz yang diucapkan oleh muadzin. Allahu Akbar, dijawab Allahu Akbar. Kecuali pada kalimat hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Ini yang ada keterangannya. Kita jawab dengan apa? La haula wala quwwata illa billah. La haula wala quwwata illa billah. Nah, bagaimana jawaban terhadap sholat adzan subuh yang ada kalimat as-salatu khairum minan naum? Karena tidak ada hadis kecuali yang sahih, idza sami'tum nida faqulu mislama yaqulul muadzin.
kalau kamu mendengar adzan, jawablah seperti yang diucapkan muadzin, kecuali hayya 'ala shalah, hayya 'alal falah. Jawablah dengan la haula wala quwwata illa billah. Berarti tidak ada yang lain dari kalimat adzan itu, termasuk yang di salat subuh. Maka kalau muadzin mengucapkan as-salatu khairum minan naum, kita menjawab as-salatu khairum minan naum. Ada yang membuat kalimat jawaban yang lain, as-salatu khairum minan naum shadaqah, as-sadaqahu. Itu tidak diajarkan, tidak ada hadisnya. Maka jawabannya as-salatu khairum minan naum, as-salatu khairum minan naum. Ya, sedikit bab akhir ini. Setelah adzan dikumandangkan, disunahkan kita mengucapkan doa yang isinya adalah sholawat kepada Nabi. Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah wassalatil qa'imah ati Muhammadanil wasilah wal fadilah wab'athu maqaman mahmudan alladhi wa'adta. Sampai di situ hadis yang sahih. Yang tambah-tambahan itu Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah wa salatil qaimah ati Muhammadil wasilata wal fadilah wal darajatul ulya. Banyak. Wa ba'atsu maqaman mahmudan alladzi wa'ata innaka la tukhliful mi'ad. Ini hadisnya tidak direkomendasikan oleh ulama, tidak sahih. Tapi yang sahih adalah Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah wa salatil qa'imah ati Muhammadin wasilata wal fadilah wa ba'athu maqaman mahmudin alladzi wa'ata. Ini yang tertera, paling tidak diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Nah, disebutkan dalam hadis Bukhari itu bahwa barang siapa yang mengucapkan doa adzan itu, maka dia berhak mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad SAW pada hari kiamat. Ya, disebabkan membaca doa yang isinya sholawat, doa sehabis adzan, ya, mendapatkan syafaat di hari kiamat dari Nabi Muhammad SAW. Ya, sampai di sini bab adzan dan iqamah selesai. Mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada yang kurang atau salah dari kebodohan saya, yang benar dari Allah dan Rasulnya. Masih ada waktu, silakan yang mau bertanya. Ya. Apa? Oh iya. Ketika ngelihat hantu, bahkan ada yang kebakaran, orang ma'adzan apa? Gempa bumi. Pokoknya kebakaran, gempa bumi, orang mengumandangkan adzan. Itu hanya berdasarkan kaul ulama, tidak ada hadisnya. Karena syariat adzan sejatinya untuk pengumuman waktu sholat, yang bahkan
mengadzankan bayi yang baru lahir itu hadisnya kontroversi. Ada ulama yang membolehkan menggunakannya, ada yang tidak, karena berdalih bahwa syariat adzan itu untuk sholat. Seperti gempa bumi, kebakaran, ngelihat hantu. Nah, ngelihat hantu, emang kita bisa ngelihat hantu ya? Hah? Apa? Ular hitam, jin. Memang ada ulama yang membolehkan setiap lihat hantu berupa hantu beneran, tapi dia mesti menjelma jadi wajah manusia atau bentuknya binatang, hantu jadi binatang. Nah, dianjurkan oleh sebagian ulama kita membaca adzan. Ya, apakah boleh atau tidak ya tergantung kita. Tapi memang kalau ada adzan itu diterangkan berdasarkan yang pernah terjadi. Ada seorang sahabat berantem sama kan dia berjihad. Ketika pulang lihat istrinya di luar, maka istrinya dimarahin. Kata istrinya, jangan cepat marah, coba lihat di dalam tuh ada apa. Ternyata ada ular. Nah, tanpa berpikir panjang, maka dia cabut pedangnya. Maka terjadilah berantem antara sahabat dengan jelmaan jin itu ternyata. Nah, kemudian sampai ke Rasulullah, besok-besok kalau melihat yang begitu, adzankanlah. Maka diadzankan. Kalau dia misalnya bukan ular biasa, biasanya hilang. Kalau ular biasa ya di majelis ya. Nah, kalau kita di rumah kita adzankan, tiba-tiba ada ular, kita adzankan, tiba-tiba hilang. Kalau sudah diadzankan hilang, ya itu baru boleh dipukul. Karena kalau kamu salah, belum dibegituin, ternyata ya itu jin. Jin itu bisa berantem sama jin gitu. Nah, tetapi syariat adzan itu sejatinya untuk waktu pengumuman waktu sholat. Nah, fadilah adzan yang lain itu barangkali banyak. Misalnya mengadzankan orang yang baru lahir, mengadzankan gempa bumi, bahkan kitab Syafi'i yang sudah meninggal diadzankan di kuburnya. Dalam pendapat Imam Syafi'i ada dua murid-muridnya, ada yang membolehkan, itu ada yang tidak membolehkan. Maka kalau ada yang adzan di kuburan karena berdalil kepada dari mazhab Syafi'i, ada yang membolehkan, ada yang tidak membolehkan. Apa? Boleh. Adzan di kuburan bagi pendapat Syafi'i, bukan murid-murid Syafi'i. Yang tidak boleh itu Ibnu Hajar al-Haythami, dia tidak membolehkan. Dia kan muridnya Imam Syafi'i, dia tidak membolehkan. Tapi bagi yang lain ada yang membolehkan. Nah, kalau keterangan yang berbeda begitu dari sumber mazhab yang sama, kan nyatanya itu khilaf. Kita kembali kepada hadis. Karena hadisnya tidak membolehkan, maka kita tidak mengamalkan. Enggak, bukan Imam Syafi'i, muridnya Imam Syafi'i, muridnya.
sikap kita tanyakan kepada keluarganya. Misalnya keluarga, kamu mau ngajarnya apa tidak? Iya. Kalau ditegur emang kalau ditegur kan kita tidak punya alasan. Hanya alasannya tidak disunahkan oleh Nabi. Bagi yang yakin bahwa syariat itu adalah apa yang Nabi contohkan, ucapkan, itu kita pegang. Tapi bagi yang lain yang bermadzhab Syafi'i keturunannya, boleh aja mengadzankan. Karena begini alasan yang membolehkan, karena orang lahir aja, ini kias ya, padahal kias kan tidak boleh dalam ibadah. Yang dari alam rahim ke alam dunia diadzankan, dari alam dunia ke alam barzah diadzankan juga, itu alasannya. Maka lahir diadzankan, meninggal kembali ke alam barzah diadzankan juga. Tapi kan tidak ada dalilnya. Nah, ulama begitu sebenarnya ya masing-masing. Tapi kita tidak mengamalkan yang berdasarkan hadis Nabi SAW. Cukup ya. Sikap kita bagaimana ya? Keyakinan kita kepada yang tidak diajarkan oleh Rasulullah. Lebih baik kita tidak mengamalkan. Toh ini anjurannya bukan wajib atau haram. Itu hanya anjuran aja. Sementara kalau kita tidak mengamalkan kan tidak apa-apa. Lebih baik kita tidak mengamalkan yang tidak dianjurkan gitu. Wallahu a'lam bishawab. Demikianlah, mudah-mudahan bermanfaat. Lebih kurang mohon maaf. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah wa lakum wa li sairil muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu ghafurur rahim. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.